Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa Opini kembali lagi untuk obrolan kita di hari ini tentunya untuk berorganisasi itu asyik dengan Bapak Irawan ya. Karena kenapa Bapak-bapak dia juga seorang guru tapi guru masih muda. Oke, untuk Mas Irawan setelah banyak nih organisasi yang diikuti, terus juga sudah kemana-mana juga berkeliling ke Provinsi Bengkulu juga karena juga ada organisasi yang diikuti bergerak di bidang budaya, sejarah gitu ya. Dan untuk dari Mas Irawan sendiri, apa sih sebenarnya yang Mas Irawan pengen cari gitu dari organisasi untuk ikut di organisasi sebenarnya apa yang akan dicari? Ya sebenarnya saya melakukan itu sebenarnya nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Hanya saya melakukannya senang. Ya senang ibaratnya berbagi gitu. Ya berbagi, ikut andil dalam kegiatan. Nah itu kalau saya itu kan seringnya bergabung dengan orang desa. Oke. Jadi kalau saya di desa itu apalagi melihat anak-anak yang masih kecil gitu, kemudian apalagi yang tidak mampu itu saya kalau bisa kamu ikut saya saja begitu. Nah jadi kemudian ya berbagi ilmu itu membuat saya senang. Ya tidak ada yang lain sebenarnya saya mau cari uang atau apa enggak. Karena memang kebanyakan kegiatan saya sosial. Ya saya cuman punya social power itulah gitu kan, kemampuan sosial itu, kekuatan sosial. Mau uang nggak ada dan cari uang ya biasa saja gitu kan, nggak terlalu ngebu-gebu gitu kan. Ya yang harapan besarnya bisa berbagi gitu dengan Oke, betul. Karena kan juga ada tanggapan juga di orang-orang gitu, khususnya juga dari sisi rekan-rekan mahasiswa kalau mau masuk organisasi itu, waduh yang pertama waktu luang kita nggak ada lagi karena sibuk di organisasi. Yang kedua juga dari segi tadi yang Mas Irawan bilang kan untuk di materi uang, malahan kita yang keluar uang gitu. Oh itu. Nah kalau untuk Mas Irawan sendiri untuk titik ibaratnya itu adalah untuk Mas bekerja atau berorganisasi ini sebenarnya tadi yang pertama dicari adalah berbuat kebaikan untuk orang-orang lain gitu. Nah kalau menghadapi tanggapan dari orang-orang yang mengatakan kepada Mas Irawan, mungkin orang-orang terdekat atau teman-teman, ngapain sih sibuk ngurusin orang gitu? Apa nih respon dari Mas Irawan? Ya mereka belum dapat manisnya lah gitu kan. Jadi belum dapat ibaratnya bagaimana kalau kamu di posisi itu gitu. Nah ya jadi memang mereka itu melihat hanya sekilas gitu kan, ibarat bahwasanya kita itu nggak boleh gitu kan memikirkan ibaratnya diri kita sendiri gitu. Betul. Kan ya ada banyak generasi yang harus diperjuangkan yang mereka masih saat ini walaupun teknologi maju tapi mereka itu masih buta sebenarnya gitu kan, masih buta mau kemana gitu. Betul. Ya jadi itu yang perlu kita arahkan. Jadi penentunya tapi bukan kita, tapi mereka sendiri. Tapi kita menjadi pengarah sebenarnya buat mereka itu. Jadi kita yang sadar duluan, ya itu harus kita lakukan gitu. Oke. Ya kita itu yang sudah melek duluan ya udah gitu kan. Ya lakukanlah. Kita nggak perlu banyak menanggapi respon-respon yang seperti itu. Ya udah kita buktikan saja gitu kan. Oke. Nah, ya. Jadi tetap ya didengarkan saja tapi nggak usah terlalu dipikirkan, tetap jalankan apa yang sudah kita rencanakan gitu. Oke. Nah dalam berorganisasi sendiri Mas Irawan, kendala-kendala apa sih yang pernah Mas Irawan alami, kendala-kendala terbesar yang akhirnya membuat organisasi yang Mas Irawan geluti atau ikuti itu sempat ada ya semacam konflik atau stuck, ini organisasinya nggak bisa maju lagi nih atau sulit untuk berkembang lagi? Gitu ya. Sejauh ini ya mungkin di perbedaan itulah lagi ya, perbedaan. Kemudian kalau kita sudah di atas itu beda kepengurusan gitulah. Oke. Ya beda kepengurusan itu mereka sudah punya hal-hal lain gitu kan. Jadi yang memang kita hanya sekedar bisa menjadi penasihat gitu saja, nggak bisa terlalu gimana menekankan kamu harus seperti ini. Nggak bisa ya. Jadi itulah yang membuat saya itu kadang tuh agak
cemas-cemas seperti gitu kan. Ya gitu. Karena mungkin dari pengurus yang sebelumnya sudah pas ini menata struktur organisasinya, pas pergantian kepengurusan ternyata beda pemikiran lagi. Iya, gitu. Nah, jadi itulah yang kadang itu kita berubah-ubah gitu kan. Jadi siklus organisasi kita berubah gitu kan. Dari yang tadi udah pas menurun. Kadang ini yang lebih pas gitu kadang lagi juga gitu ada. Oke, berarti ya namanya di organisasi kan kita banyak orang, Iya, banyak orang. banyak ide, pas menghadapi kendala-kendala yang seperti itu. Nah, kalau hal terseru yang sampai sekarang nggak pernah dilupain oleh Mas Irawan. Hal yang terseru ya. Ya mungkin yang paling seru itu ya kita bisa berkumpul bersama itu ya. Jadi nggak ada yang lain sebenarnya. Jadi kita punya tujuan yang sama, kita hadir di tempat yang sama. Ya. Apapun keadaannya, kita tetap maju. Itu. Oke. Nah, Jadi perbedaan dari segi ekonomi itu dihilangkan, perbedaan dari segi usia juga dihilangkan. Iya. Yang penting kumpul di satu organisasi, visi misinya sama. Sama, ya gitu. Jadi itulah yang membuat menurut saya paling seru lah, ibaratnya paling seru dan yang paling senang saya hadir di sana gitu. Dan saya ibaratnya diterima gitu kan, ya itu suatu kebanggaan sendiri. Bahkan seorang seperti saya mau diterima di organisasi-organisasi gitu kan. Oke. Gitu. Nah, ini juga mungkin tanggapan juga nih dari teman-teman kita yang berada di daerah-daerah ingin masuk ke organisasi, tapi bener yang tadi Mas Irawan bilang kan, sempat ada rasa minder berarti. Wah, saya ini dari daerah, bukan dari orang kota gitu seperti itu. Mungkin ya dari tanda kutip dari sisi ekonomi saya mungkin teman-teman lebih dari saya mau masuk ke organisasi, saya minder gitu. Jadi itu pesan buat teman-teman atau adik-adik yang dari desa, yang dari luar kota, itu sebenarnya nggak usah minder, karena mereka juga sama. Ya hanya saja mereka tempatnya lebih lama gitu di sana. Iya, lebih sama. Betul, jadi banyak ide-ide brilian, pemikiran-pemikiran brilian, hati-hati yang bersih dari desa itu. Sebenarnya mereka harus menjaga itu. Nah, di sana mereka hanya belajar ya mungkin public speaking. Kalau di dalam organisasi mahasiswa itu kan, kemudian lebih kenal dengan orang lain. Ya banyak teman yang harus dikenal gitu kan di situ. Itu aja tugas mereka sebenarnya gitu kan. Ya sebenarnya mereka didikan keluarga di desa itu lebih bersih sebenarnya daripada di kota-kota. Hanya mereka tuh menambah relasi di dalam organisasi itu. Dan tadi public speakingnya mungkin di daerah mau menyampaikannya bingung nih gimana cara menyampaikan gitu. Seperti itu. Jadi mereka nggak usah minder sebenarnya gitu kan. Apalagi tergolong materi. Ya semuanya di Bengkulu ini sama gitu kan. Mereka tidur lebih lama, belajar lebih lama, mereka maju gitu. Betul. Gitu. Oke. Nah, kalau dari segitu tadi untuk public speaking sendiri, ini kan Mas Irawan juga mengalami ya dari putra daerah pindah ke Bengkulu. Nah, untuk di organisasi itu sendiri sebenarnya ada nggak sih untuk pelatihan-pelatihan semacam public speaking, mungkin cara menyampaikan gagasan kita? Iya, ada. Nah, jadi setiap organisasi itu ada. Hanya saja dia kalau udah organisasinya udah kemasyarakatan, tidak fokus ke sana. Ya dia lebih udah aksi aja ya gitu. Nah, hanya mandiri kalau mau belajar itu mandiri kalau organisasi kemasyarakatan. Tapi kalau kemahasiswaan ada. Oke, kalau gitu Mas Irawan, seperti apa nanti kita tahan lagi obrolan kita di opini kali ini. Kita akan kembali setelah yang akan lewat berikut ini.